Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Di sini akan menjelaskan tentang definisi remaja, perkembangan fisik remaja, juga faktor perkembangan fisik remaja. Definisi remaja, adolescence adalah bahasa Latin yang menjadi akar dari munculnya istilah remaja. Remaja itu sendiri bermakna sebagai tumbuh atau menjadi dewasa. Menurut bangsa primitif, fase pubertas tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan fase lain dalam kehidupan. Di zaman mereka, seorang anak dapat dikatakan telah dewasa jika mampu bereproduksi. Istilah remaja saat ini memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya meliputi fisik saja, melainkan sosial dan kematangan mental. Perkembangan fisik pada remaja, ciri-ciri masa remaja sebagai periode utama bagi sebagian remaja. Rentang usia 12 sampai 16 tahun adalah masa hidup yang di dalamnya ada peristiwa terkait pertumbuhan dan perkembangan yang berjalan semakin cepat dan faktor lingkungan yang positif lebih menentukan. Namun, biasanya yang bersangkutan sendiri bukanlah remaja yang peduli terhadap perkembangan. Fase usia remaja disebut masa pelestarian transisi dari salah satu bagian pertumbuhan ke bagian berikutnya, tidak termasuk putusnya sesuatu atau mengubah apa yang sudah terjadi. Hal ini juga sangat penting untuk terjadi karena apa yang terjadi sebelumnya akan berdampak pada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masa remaja sebagai masa transformasi, yaitu ada 5 modifikasi identik yang hampir tidak mungkin tercapai. Pertama, meningkatnya emosi atau seberapa kuat emosi tersebut dipengaruhi oleh perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Yang kedua, seiring berkembangnya tubuh remaja, kesulitan baru pun terjadi, tampaknya lebih banyak dan menantang untuk dipecahkan dibandingkan dengan yang sudah pernah ditemui. Yang ketiga, ada pergeseran minat. Dan yang keempat, modifikasi perilaku. 5, menginginkan kemandirian dan keengganan terhadap akuntabilitas. Faktor perkembangan fisik remaja menurut Neil J. Salkin yaitu juga memaparkan bahwa perubahan pertumbuhan fisik dan kematangan seksual menjadi tanda utama dari masa awal remaja. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan keterampilan motorik yang merupakan akibat dari timbulnya perubahan yang signifikan. Beberapa remaja juga menjadi sangat prihatin tentang kenaikan normal mereka, berat badan dan ukuran. Hal ini dapat menyebabkan diet yang berlebih dan olahraga, membersihkan atau tindakan pengendalian berat badan patogen lainnya. Mungkin sekian. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kognitif remaja. Merujuk pada perubahan dalam kemampuan mental termasuk aspek belajar, memori, penalaran, pemikiran, dan bahasa. Menurut Piaget, seperti yang diuraikan dalam Sentrok 2021 dan Jaja 2012, remaja termotivasi untuk memahami dunia berkat adaptasi biologis mereka. Dalam perspektif, Piaget remaja secara aktif berperan dalam konstruksi dunia kognitif mereka, di mana informasi tidak hanya diterima secara pasif ke dalam kerangka berpikir mereka. Remaja mampu membedakan ide-ide yang lebih penting dari yang lain dan mereka mengembangkan ide-ide ini. Mereka tidak hanya mengatur pengalaman dan pengamatan mereka, tetapi juga memproses cara berpikir mereka untuk menghasilkan ide-ide baru. Remaja awal usia 11 hingga 14 tahun ciri-cirinya, mereka mulai mengadopsi pemikiran yang lebih kompleks, menginginkan kendali atas keputusan pribadi mereka, dan menggunakan operasi logika formal dalam tugas-tugas sekolah. Mereka mulai mengajukan pertanyaan tentang standar atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan mulai merumuskan serta mengungkapkan pandangan dan pemikiran pribadi mereka. Remaja pertengahan usia 14 hingga 18 tahun ciri-cirinya, mereka telah mengembangkan keterampilan dalam menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks dan mampu memperluas pemahaman mereka tentang hubungan sebab akibat. Mereka menjadi kritis dalam mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui dan miliki. Kemampuan analisis yang lebih mendalam, selain itu mereka mulai menerungkan tentang diri mereka sendiri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran terkait dengan keputusan yang mereka buat.
Selama masa ini, mereka sudah mulai mempertanyakan dan mencari identitas diri, memikirkan tujuan di masa depan, dan membuat rencana untuk mencapai apa yang mereka inginkan di kemudian hari. Remaja akhir usia 18 hingga 24 tahun, remaja akhir yang berusia 18 sampai 24 tahun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tahap ini, remaja tidak lagi hanya memikirkan kepentingan pribadi ketika membuat keputusan. Mereka juga mulai mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Mereka telah mengembangkan konsep pemikiran yang lebih inklusif dan dapat merumuskan pandangan idealis tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Remaja mulai terlibat dalam perdebatan tentang pandangan yang berbeda dari pandangan mereka sendiri. Selain itu, mereka mulai memberikan perhatian khusus untuk merencanakan dan merintis karir mereka untuk masa depan. Pada tahap akhir remaja, perkembangan kognitif menjadi persiapan untuk menghadapi masa depan. Keberhasilan pelatihan ini menunjukkan bahwa remaja telah siap untuk mencapai kesuksesannya sendiri. Selama fase akhir remaja, disarankan agar orang tua tetap memantau dan mendukung gagasan serta memikirkan remaja mereka agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Jika ada penyimpangan, selaku melibatkan remaja dalam diskusi untuk mencari solusi dan mengatasi masalah mereka. Beberapa faktornya yaitu menyusui. Banyak studi penelitian telah menunjukkan adanya hubungan yang sangat penting antara menyusui dan pengembangan kognitif. Salah satunya yaitu adalah penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak-anak berkembang lebih pesat ketika mereka diberi ASI oleh ibu mereka dibandingkan dengan anak-anak diberi susu formula. Yang kedua, pengantar makanan. Perkembangan anak sangat terpengaruh oleh asupan makanan. Nutrisi berperan penting dalam perkembangan otak bayi, dan pengaruh ini dimulai selama kehamilan melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibu. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi ibu hamil untuk mengonsumsi makanan sehat yang mengandung gizi seimbang. Ibu maupun anaknya mendapatkan nutrisi yang diperlukan selama periode kehamilan. Yang ketiga, peran orang tua memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengembangan keterampilan kognitif anak mereka melalui pemberian teladan dan berinteraksi dengan mereka. Dalam konteks perkembangan kognitif alamiah, peran orang tua dalam membentuk pemikiran anak-anak sangatlah signifikan. Faktor H, pengembangan intelektual dalam segi kognitif dapat dipengaruhi oleh faktor warisan genetik. Ini berarti bahwa seorang anak memiliki potensi untuk memiliki tingkat kecerdasan yang mirip dengan orang tuanya. Yang kelima, pengaruh dari lingkungan sekitar tidak dapat dipisahkan oleh hal apapun. Perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh dua lingkungan, yaitu lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Karena itu mencari, menjaga, dan memilih lingkungan yang tepat sangat harus untuk membantu perkembangan kognitif. Yang keenam, cara mendukung perkembangan kognitif si kecil. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendukung perkembangan kognitif anak, yaitu bantu si kecil untuk mengenali suatu objek. Seorang anak menunjukkan minat dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap benda-benda yang harus mereka temui. Orang tua dapat mendukung perkembangan ini dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mengamati dan merasakan objek secara langsung. Kemudian, menjelaskan objek-objek tersebut dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak, sehingga mereka mengerti dan lebih mudah merespon pertanyaannya. Anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan seringkali memiliki banyak pertanyaan yang mereka ajukan kepada orang tua mereka. Bagi orang tua, penting untuk merespon pertanyaan anak dengan perhatian dan memberikan jawaban dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, orang tua juga bisa merangsang perkembangan kemampuan kognitif berpikir anak dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Hal ini membantu anak pelatihan dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, melatih kemampuan gerak dan keseimbangannya. Kemampuan motorik dan keseimbangan berperan penting dalam perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, saat melihat anak aktif bergerak, sebaiknya orang tua tidak melarangnya. Bisa menjadi pilihan yang baik. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya yaitu tentang perkembangan psikososial yang terjadi pada masa remaja. Jadi, psikososial pada masa remaja ini adalah
sebuah ilmu psikologi sosial untuk memahami bagaimana seorang remaja berperilaku dan berpikir dalam hubungannya dengan orang lain dalam konteks sosialnya. Psikologi sosial menurut Abu Ahmadi adalah studi ilmiah tentang pengalaman dan perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan konteks sosial. Jika kita membahas tentang psikologi sosial, artinya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari realitas interaksi dan keadaan sosialnya. Dan perhatian utamanya adalah perilaku baik sosial maupun individu. Menurut J.P. Chaplin pada tahun 2006, dalam Kamus Psikologi Perkembangan Perilaku Psikososial, yang pertama itu ada aspek pertumbuhan identitas dan pemahaman diri pada remaja. Seperti yang kita ketahui, fase-fase pada remaja adalah fase di mana para remaja itu mencari identitas yang ada dalam diri dia sendiri. Selain itu, remaja dalam fase ini juga menyiapkan cara pandang mereka tentang segala suatu situasi mengenai konsep diri mereka sendiri. Selain itu, remaja juga pada fase ini harus bersifat persuasif agar dapat membantu orang lain mengembangkan citra diri yang positif, atau ia juga bisa membantu bagaimana dia menciptakan konsep diri yang positif untuk dirinya sendiri. Selain itu, pada fase ini remaja harus memiliki sikap yang otentik agar remaja tersebut dapat membangun hubungan dengan orang lain yang dilandasi rasa saling percaya, keterbukaan, mempertimbangkan kebutuhan satu sama lain, dan saling memberikan dukungan. Jadi bisa dibilang dalam fase ini, para remaja harus mencari tahu bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri mereka dengan masyarakat dan sosialnya secara pribadi dan menggabungkan semua aspek kepribadian mereka menjadi satu kesatuan yang kohesif. Mereka juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti memilih profesi, melanjutkan kuliah, pengalaman dan keyakinan mereka mengenai agama, tujuan politik mereka, dan banyak hal lain yang mencangkup pada pertumbuhan sosial mereka. Untuk mengembangkan rasa percaya diri seorang remaja terhadap lingkungan sosialnya dan membangun hubungan interaksi yang bagus terhadap sosialnya, saya memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama, remaja ini harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya ketika diberikan amanah oleh suatu lembaga dalam lingkungan sosialnya. Yang kedua, remaja tersebut harus memiliki kehidupan sosial yang damai, bebas dari kekacauan atau konflik sesama individu lainnya dalam lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan hidup yang bersih, rapi, sehat, dan asri. Karena ketika kita mempunyai lingkungan hidup yang bersih, rapi, dan sehat, kita juga akan memiliki interaksi yang sosial yang baik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Yang keempat, menciptakan peluang bagi generasi muda untuk menyampaikan pendapatnya, memberikan saran, dan partisipasi dalam dialog. Dalam hal ini, remaja bisa membangun kotak saran dalam sebuah masyarakat di dalam suatu lingkungannya untuk mengevaluasi apa saja yang harus diperbaiki dalam lingkungannya atau apa saja hal-hal yang harus dijalankan ke depannya guna untuk mencapai tujuan suatu kelembagaan dalam lingkungan sosialnya. Yang kedua, menurut J.P. Chaplin, ada aspek hubungan antara orang tua dan anak. Karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang akan sering ditemui oleh remaja tersebut.